Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menghadirkan aksi nyata topik kurikulum merdeka, penyebaran pemahaman, perlukah kurikulum berubah? Oleh saya Yuliantini dari SMK Negeri 1 Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Selamat menyimak, selamat mengikuti, dan selamat belajar bersama. Baiklah, marilah kita bersama-sama memahami apa itu kurikulum. Sampai sekarang, belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum itu dapat dimaknai pengalaman belajar murid dari awal hingga akhir. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 718-P-2020, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Sekarang kita sudah bisa memahami pengertian kurikulum, yaitu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Selanjutnya, apa komponen kurikulum? Sebagian besar negara umumnya menggunakan klasifikasi komponen kurikulum, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Bagaimana peran dan fungsi kurikulum? Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Sedangkan sifat kurikulum yaitu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Berdasarkan sifat kurikulum yang dinamis dan terus berkembang, Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 12 kali. Mulai dari tahun 1947 sampai dengan sekarang diberlakukannya kurikulum merdeka. Nah, terus apa penyebab kurikulum berubah? Penyebabnya yaitu adanya berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu kekinian itu antara lain berupa perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Bila mana memang penting, lalu bagaimana usaha mewujudkan kurikulum? Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai lingkungan pendidikan yang lain. Bila pengaruh sekolah sebagai salah satu lingkungan pendidikan hanya berjalan sendiri, sangat sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Oleh sebab itu, peran dari keluarga, yaitu orang tua, sekolah, masyarakat harus saling bekerja sama, bersinergi untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan Bapak Ibu guru hebat, usaha untuk mewujudkannya itu sesuai dengan pepatah berikut ini. It takes a village to raise a child. Artinya, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Berdasarkan paparan tadi, lalu, perlukah kurikulum berubah? Ya, kurikulum perlu diadakan perubahan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan.
Pada pembicaraan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia sudah mengalami 12 kali perubahan, sampai pada akhirnya diberlakukan kurikulum merdeka pada saat sekarang. Bagaimana kurikulum merdeka diterapkan? Kurikulum merdeka diterapkan dengan memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar murid. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama pelajari lebih jauh bagaimana pengembangan struktur kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip berikut: struktur minimum, gotong royong, otonomi, struktur berjenjang, dan sederhana. Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Otonomi. Kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Struktur berjenjang. Pembelajaran dengan kurikulum merdeka diatur berdasarkan jenjang, yaitu PAUD, SDMI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK MAK. Sederhana. Perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Demikian pemaparan tentang penyebaran pemahaman perlukah kurikulum berubah? Akhir kata, kita sama-sama tahu bahwa dunia itu memang terus berubah. Kurikulum pun juga harus ikut menyesuaikan perubahan zaman agar murid-murid dapat belajar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan telah menyimak aksi nyata saya dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mengunjungi aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar melalui link yang saya sebarkan di dalam deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oh ya Bapak Ibu, ada yang ketinggalan. Satu lagi, mohon untuk mengisi lembar umpan balik pada Google Form yang sudah disebarkan dalam deskripsi video ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi pada aksi nyata berikutnya.